Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida syuhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema tausiah di hari ke-16 Ramadan 1442 Hijriah kali ini berjudul Menggapai Cinta Ilahi di Bulan Ramadan. Sebagai manusia ciptaan Allah, maka sungguh hebat rasanya, sungguh nikmat yang sangat luar biasa ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, Allah sayang dan cinta kepada kita semuanya. Kalau kita cinta kepada Allah itu mesti ataupun wajib. Tapi bagaimana menimbulkan, bagaimana menggapai rasa cinta ilahi, rasa cinta Allah kepada kita, ini menjadi satu hal yang penting kita wujudkan, kita lakukan dengan beberapa aktivitas. Wabil khusus ketika kita sudah di bulan suci Ramadan kali ini. Maka pada kesempatan kali ini, bagaimana untuk menggapai cinta ilahi di bulan suci Ramadan, saya ingin mengutip pendapat ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam satu buku beliau yang bernama Madarijus Salikin. Beliau memberikan cara, memberikan kiat dalam rangka bagaimana kita hidup ini supaya dicintai oleh Allah, supaya kita hidup menggapai cinta Allah. Pertama ingin saya sampaikan, bagaimana untuk menggapai cinta Allah di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran bukan hanya sekedar Al-Quran itu dibaca saja. Maka ada perbedaan yang mendasar antara istilah qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan tadarus Al-Quran. Kalau berbicara secara khusus yang disebut dengan tadarus Al-Quran, maka maknanya cukup berbeda dengan istilah tilawah Quran dan qiraatul Quran. Karena yang namanya tadarus Al-Quran itu, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana setelah dibaca Al-Quran itu dipahami arti ataupun maknanya dan harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagaimana kita bisa mencintai Allah, atau bagaimana Allah akan mencintai kita melalui membaca Al-Quran? Kalau kita pahami Al-Quran itu adalah kalam Allah, bagaimana ketika kita membaca satu buku bandingannya, kita membaca satu buku karangan seseorang, ketika kita membaca buku itu,
kita ingat nama pengarangnya dan kita hayati apa isi buku itu, niscaya kita akan cinta kepada buku itu dan suka terhadap penulis buku itu. Maka bandingannya, analoginya, ketika kita membaca Al-Quran, supaya timbul rasa cinta kita, Allah cinta kepada kita atau kita cinta kepada Allah, maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Karena kalau Al-Quran sekedar dibaca, kita tidak pernah paham apa yang dimaksud dengan kalam Allah tersebut, apa pesan yang terkandung di dalam kalam Allah tersebut. Makanya melalui mimbar tausiah di siang yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, haruslah seyogianya ketika membaca Al-Quran, tolong dibaca terjemah Al-Quran tersebut. Makanya kalau kita nggak paham apa isi terjemah Al-Quran itu, maka seyogianya lah dibantu dengan terjemah Al-Quran yang ada di Al-Quran ataupun Al-Quran yang ada di alat komunikasi kita, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud Allah dengan firman Allah itu. Bagaimana Allah menerangkan tentang azab Allah yang sangat pedih, bagaimana Allah berjanji dalam kehidupan akan memberikan nikmat bagi orang yang soleh dan solihat, bagaimana peristiwa kiamat itu pasti terjadi, bagaimana kita hidup tidak boleh syirik kepada Allah, bagaimana kita hidup harus menunaikan zakat, sholat dan segala macam. Ini bisa kita pahami kalau kita mengerti, dan kalau supaya mengerti maka haruslah kita baca terjemah Al-Quran tersebut. Supaya apa? Endingnya, di samping kita paham isi Al-Quran itu, insya Allah Allah akan mencintai kita semuanya. Karena kalau kita sudah mengerti isi Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang nikmat kehidupan, ketika Allah berbicara tentang siksa begitu pedihnya api neraka itu, muncul rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita berusaha hidup ini jangan melakukan perbuatan yang maksiat, yang melanggar agama Islam. Ini tips cara supaya kita dicintai Allah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun nggak bisa one day one juz, satu hari satu juz Al-Quran, yang terpenting bagaimana cara membaca Al-Quran itu berkualitas. Jangan ibadah hanya mengejar kuantitas, tapi kualitasnya tertinggal. Yang apik, yang bagus, yang bijak adalah di samping ibadah itu berkuantitas, juga harus berkualitas. Maka supaya bisa, insya Allah kalau memang bisa one day one juz, harus dibarengi dengan membaca terjemah Al-Quran, memahami isi Al-Quran tersebut, supaya kita dicintai oleh Allah. Ini cara untuk menggapai cinta Allah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dalam rangka supaya kita dicintai Allah di bulan suci Ramadan, apa yang kedua? Harus banyak mengingat Allah. Di bulan suci Ramadan ini banyak amal ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Baik amal ibadah itu bersifat wajib, kalau wajib bukan anjuran tapi adalah mesti, ataupun amal ibadah yang lainnya. Wabil khusus, ketika di bulan suci Ramadan dalam rangka menggapai cinta Allah tersebut, mari kita banyak amal-amal ibadah sunnah, dengan cara supaya kita banyak mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Satu di antaranya bisa kita lakukan dengan memperbanyak ibadah sholat. Makanya dalam Islam banyak cara-cara ataupun banyak macam sholat yang dianjurkan. Dengan kita melakukan sholat tarawih, seharusnya
Sholat tarawih itu menjadi media kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Maka sholat tarawih itu dianjurkan jangan mau cepat selesai, sehingga sholatnya itu bermakna. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka mari kita banyak berzikir, bertafakur. Bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunat di bulan Ramadan, bisa dilakukan dengan cara mengikuti majelis taklim, mendengarkan ceramah ustadz, diskusi, seminar dan segala macam. Hari ini juga kita mendapatkan fasilitas di masjid yang kita cintai ini. Di siang yang berbahagia ini, selesai sholat zuhur berjamaah, diadakan media untuk mengingat Allah, yaitu mendengarkan tausiah ataupun mendengarkan ceramah dari para ustadz. Ini menjadi penting supaya kita selesai sholat, ketika sholat juga mengingat Allah, ketika selesai sholat juga kita ingat kepada Allah dengan cara mendengarkan dan mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh masjid yang kita cintai ini. Ini menjadi momentum terbaik di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, perbanyaklah mengingat Allah. Arti mengingat Allah baik secara lafaz, secara memakai mulut ataupun dengan amal-amal ibadah lainnya. Saya yakin dan percaya di bulan Ramadan ini banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Ini dalam rangka kita mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah Allah akan sayang dan cinta kepada kita. Bandingannya juga seperti itu. Kalau kita selalu ingat kepada orang lain, kalau kita selalu ingat kepada seseorang, insya Allah orang itu akan cinta dan sayang kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah ingat sama orang, maka yakinlah orang itu tidak akan pernah sayang kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu, tips yang kedua dalam rangka menggapai cinta ilahi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah, ayo banyak mengingat ataupun berzikir kepada Allah. Yang dimaksud berzikir banyak medianya. Salah satunya banyak melakukan amal ibadah sholat. Yang kedua, banyak mengikuti majelis taklim seperti yang kita laksanakan di siang yang berbahagia ini. Dua hal ini saja, insya Allah kalau kita bisa istiqomah di dalam hidup ini, Allah akan mencintai kita, Bapak Ibu. Maka yang penting itu istiqomah dalam beramal ibadah menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan tausiah di siang yang berbahagia ini. Kesimpulannya adalah untuk merangkum pendapat pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin tersebut. Ada dua hal yang sudah saya sampaikan dalam rangka menggapai cinta Allah kepada kita yang di bulan Ramadan. Yang pertama, mari banyakkan membaca Al-Quran dan sekaligus terjemahnya dan sekaligus dipahami isi Al-Quran tersebut. Yang kedua, supaya dalam rangka mendapatkan cinta dan sayang Allah kepada kita, mari banyak berzikir, mengingat Allah di bulan suci Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup tausiah ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Pertama, kita niatkan semoga dosa istri kita, dosa suami kita, dosa anak cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan dengan membaca surah Al-Fatihah, semoga orang tua kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang sampai hari ini sedang bersama kita ataupun mereka sedang meninggalkan dunia, kita bacakan surah Al-Fatihah, semoga dosa-dosa dua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mari dengan membacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan di dalam hati apa yang kita mintakan kepada Allah.
apa yang kita hajatkan kepada Allah, insya Allah kabul, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wal afwa minkum jami'an. Ilal liqa ma'as salamah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.